Now, right now, we have it closed. We have total control of the strait. And the fact that it's closed, they would have opened it up 3 days ago. They came to us and they said, we will agree to open the strait. And all my people were happy. Everybody was happy except me. I said, wait a minute, if we open the strait, that means they're going to make $500 million a day. I don't want them to make $500 million a day until they settle this thing. So I'm the one that kept it closed. We have total control of it. And it'll open when they make a deal or something else happens that's very positive. Perasaan gelisah terus menghantui Amerika Serikat. Langkah Paman Sam all out untuk menekan Iran justru menjadi kesalahan paling bodoh yang pernah ada. Kapal tambahan yang mereka kirimkan ke Selat Hormuz sialnya harus diserang karma alam semesta. Gerombolan monyet menghalangi agresi Amerika di Selat Hormuz. Nasib justru makin memburuk setelah Iran menolak segala bentuk diplomasi yang sedang diusahakan. Donald Trump terpaksa dengan sekuat tenaga untuk memanipulasi kebenaran yang ada. Perang besar lanjutan diperkirakan hanya tinggal menunggu waktu saja. Jenderal Reza Tlaibani berani berdeklarasi kalau Iran belum mengeluarkan kekuatan penuh. Amunisi utama yang disembunyikan di gudang senjata siap dikerahkan demi memberikan kenangan efek jerah. Di lain sisi, Israel makin dihantam derita setelah musibah gak berhenti menjemput mereka. Benjamin Netanyahu dikabarkan sedang menderita kanker prostat. Penyakit ini sudah dirahasiakan sejak 2024 untuk mengelabui para musuh. Israel juga terus terpojok karena kebohongannya terus terbongkar. Pasukan Zionis ternyata banyak berguguran dan ketahuan melakukan jarahan ke warga sipil Palestina dan Lebanon. Apakah dengan situasi ini Donald Trump masih bisa mengklaim kemenangan? Cetak Gol akan merangkum cerita kemenangan Iran yang menghancurkan Donald Trump sebagai berikut. Bala tentara hewan turun saat Trump mencoba serang Iran. Republik Islam Iran kembali membuat keputusan tegas yang mengguncang panggung dunia. Negeri Persia menutup rapat pintu negosiasi dengan pihak Amerika Serikat. Keputusan ini diambil setelah Paman Sam masih keras kepala melakukan blokade laut di pelabuhan Iran. Ali Bahreini menegaskan kalau proses diplomasi tidak akan pernah dilanjutkan lagi. Duta Besar Iran untuk PBB ini meminta Amerika untuk menaati gencatan senjata kalau ingin selamat. Pelanggaran signifikan terhadap gencatan senjata tidak dapat ditoleransi. Perundingan tidak akan pernah berlanjut dalam posisi yang ada sekarang. Mereka harus menghormati hak-hak yang dimiliki Iran, kata Bahreini dilansir dari BBC Radio 4. Ketegasan dari Iran merupakan taktik cerdas yang sedang dijalankan oleh Abbas Araghchi. Menteri Luar Negeri Iran menolak mengirimkan satu pun perwakilan ke Pakistan. Sejauh ini tidak ada delegasi Iran yang melakukan perjalanan ke Islamabad, Pakistan, baik delegasi utama maupun delegasi tambahan, primer atau sekunder. Demikian laporan seperti dikutip dari Anadolu. Donald Trump yang mengetahui hal ini hanya bisa pasrah sambil membohongi diri sendiri. Presiden Amerika Serikat ini sangat ingin menggunakan taktik negosiasi untuk memojokkan Iran. Bahkan polisi 79 tahun ini sempat berencana mengirimkan tim khusus ke Pakistan. Lucunya, rencana Paman Sam mendadak berubah karena sikap tegas Iran. Mari kita dengarkan dahulu alibi dari Donald Trump yang enggan mengirimkan perwakilan. Menurutnya, perjalanan ke Pakistan dianggap hanya membuang-buang waktu dan uang saja. What have you heard from Pakistan? The Iran's foreign minister was in Pakistan yesterday night. I think Pakistan is terrific. I think the field marshal is fantastic. I think the prime minister of Pakistan is great. And, they'd like to see something happen, but we're not going to be traveling 15, 16 hours to have a meeting with people that nobody ever heard of. What changed to make you make that decision? Too much travel. When they say the meeting's scheduled for Tuesday, I said, Tuesday, that's a long time from now. But when you get right down to it, it's a lot of traveling. No, we don't want to do that. At what point do you send Witkoff and Kushner and send Vice President Vance in? At what point are you going to be ready? They're all very competent, all three. Those are three good. But they weren't meeting with the leader of the country. They were meeting with other people. And I said, we're just not going to do it. Too much traveling, takes too long, too expensive. I'm a very cost-conscious person.
Teheran sangat sadar dengan taktik licik yang bakal dilakukan oleh pihak Amerika untuk memberikan pukulan yang lebih menyakitkan. Iran bahkan melayangkan ancaman lain. Pasukan IRGC dengan lantang siap memblokir jalur navigasi Selat Bab al-Mandab yang ada di Teluk Yaman. Tidak akan ada lagi sebuah ruang perlintasan kapal asing di wilayah Laut Merah dan Aden. Akan tetapi bukan Trump namanya kalau gak berani bermain di taktik pinggir jurang. Sang diktator jahat merespons ancaman tersebut dengan sebuah sikap kesombongan tingkat gila. Presiden Amerika Serikat itu menolak mencabut blokade laut di sekitar rute Selat Hormuz. Trump berkilah gak mau mencabutnya karena tak sudi melihat rezim Persia mengantongi miliaran dolar. Presiden Amerika mengklaim Iran sukses meraup untung 86 triliun setiap hari. Makanya dia sangat getol menginginkan kendali Hormuz agar Iran tidak untung sendirian. Kami memiliki kendali penuh atas Selat Hormuz dan selat itu akan dibuka begitu mereka mencapai kesepakatan atau terjadi sesuatu yang sangat positif, kata Trump di Gedung Putih. Right now we have it closed. We have total control of the strait. And the fact that it's closed, they would have opened it up 3 days ago. They came to us and they said, we will agree to open the strait. And all my people were happy. Everybody was happy except me. I said, wait a minute, if we open the strait, that means they're going to make $500 million a day. I don't want them to make $500 million a day until they settle this thing. So I'm the one that kept it closed. We have total control of it. And it'll open when they make a deal or something else happens that's very positive. Keuntungan berlimpah dari blokade Selat Hormuz ini rupanya menyiksa batin Amerika. Trump yang merasa amat frustasi dan sangat murka akhirnya nekat mengambil sebuah keputusan ekstrim. Dirinya sadar kembali memantik api dengan mengirimkan kapal unit tambahan ke Timur Tengah. Berdasarkan data dari CNN Amerika Serikat, saat ini memiliki 3 kapal induk di Lautan Asia. Namun langkahnya ini memiliki resiko besar setelah mengorbankan kendali dari benua lain. 1 kapal tambahan tersebut ternyata ditarik dari laut yang menjaga kedaulatan Taiwan. Tindakan ini sendiri sudah membuktikan kalau Amerika sudah dalam keadaan yang sangat tersudut. Pasalnya, rakyat Taiwan juga melayangkan protes keras kepada Amerika Serikat. Perlindungan dari Washington langsung diragukan berkaca dari konflik melawan Iran. Lawan Iran saja dipukul telak, apalagi nantinya berhadapan dengan Cina. Negeri Formosa semakin dilanda kekhawatiran karena negara mereka ingin diakuisisi oleh Tiongkok. Bahkan 57% warga sudah kehilangan kepercayaan penuh kepada pemansang. Seandainya konflik antara Taiwan dengan Cina benar-benar meledak, Formosa hanya bisa pasrah. Kekuatan senjata milik Amerika rupanya hanya bualan teori saja. Pendapat ini semakin dipertegas dengan omongan dari ahli Demokrasi Foundation. Chang Chun Kai mengatakan, kalau persepsi orang Taiwan sudah berubah ke Amerika. Peristiwa-peristiwa yang ada di Iran telah mengubah cara orang memandang kekuatan militer Amerika Serikat, kekuatan tentara pembebasan rakyat Cina dan risiko yang dihadapi Taiwan, ujarnya. Di lain sisi, laju pengiriman kapal armada Amerika justru ditimpa oleh kesialan aneh. Nasib yang jarang dialami terjadi ketika armada pemansa melintas di Laut Thailand. Pangkalan istirahat serdadu Amerika secara tiba-tiba diserang oleh kawanan monyet liar. Bala bantuan tentara hewan misterius ini menyerang habis-habisan para prajurit. Ratusan tentara Amerika dilaporkan mengalami sebuah luka robek gigitan dan harus dirawat secara bergiliran. Serangan tak terduga hewan mamalia ini sukses menunda keberangkatan kapal menuju Selat Hormuz. Fenomena alam super aneh ini dianggap meriah oleh publik sebagai wujud azab kutukan karma. Pasukan sombong itu dihukum instan melalui hantaman amukan kekuatan semesta. Strategi perang kotor Amerika hancur berantakan dirusak sekelompok monyet. Iran berani tantang Amerika Israel perang panjang. Sikap kepala batu Donald Trump terbukti telah membawa masalah besar yang tidak berkesudahan. Kegagalan mencapai titik kompromi membuat kemarahan Iran meledak dia. Mahdi Mohammadi menegaskan kalau batas negosiasi Amerika sudah habis. Ketua Parlemen Iran ini sudah siap menyambut perang besar di periode kedua. Menurutnya Amerika hanya mengulur-ngulur waktu dengan memohon gencatan senjata. Keputusan Trump memperpanjang gencatan senjata dengan Iran tidak relevan. Melanjutkan blokade laut tidak berbeda dengan melancarkan serangan dan merespons militer diperlukan, ujarnya. Amerika dituduh menggunakan waktu jeda diplomasi untuk memulihkan kerusakan logistik senjata. Namun strategi busuk ini sudah terlanjur dipatahkan oleh kesiapan militer IRGC.
Pasukan Garda Revolusi secara mengejutkan membongkar bahwa kekuatan inti mereka sebenarnya belum pernah turun gunung. Jenderal Reza Talenik menyebut baru memakai amunisi sisa untuk membombardir pertahanan lawan. Ultimatum kejam ini seketika menghancurkan mental pasukan Amerika dan Israel. Negeri Persia nyatanya sudah melakukan persiapan matang dengan berbagai jenis rudal canggih. Gudang bawah tanah rahasia milik Teheran siap menyimpan puluhan ribu hulu ledak yang siap diluncurkan. IRGC bahkan berani mengklaim kalau rudal utama bakal menjadi senjata pamungkas. Amunisi yang belum pernah dikeluarkan ini bisa sekejap menghancurkan markas Zionis dan Paman Sam. Keyakinan untuk menang makin memuncak berkat sokongan dari sekutu terdekat. Iran dikabarkan segera dibantu oleh pasukan Cina dan Rusia sekaligus. Dua entitas adidaya ini gak bisa diam melihat kawan sejatinya diperlakukan semena-mena oleh Amerika Serikat. Bahkan negeri beruang sendiri dikabarkan sudah mengirimkan pasukan besarnya. Armada besar ini dipastikan membuat negeri Paman Sam keringat dingin. Sementara itu, Cina sendiri lebih memilih main cantik dengan bantuan secara rahasia. Negeri tirai bambu berperan penting sebagai ahli mata-mata lewat teknologi canggihnya. Menariknya, Amerika semakin menderita saat Iran harus dikelilingi kekuatan besar. Menurut berbagai laporan, persediaan rudal milik pasukan Amerika dilaporkan hampir terkuras habis. Laporan think tank Pusat Studi Strategis dan Internasional atau CSIS mengungkap, amunisi menipis setelah perang selama 7 minggu. Militer Amerika Serikat sudah menggunakan 45% rudal penghancur dan lebih dari 50% rudal pertahanan. Biaya peperangan yang ternyata sangat mahal mendadak menjadi masalah besar Amerika. Miliaran dolar uang pajak warga sipil habis sia-sia, digunakan untuk perang yang berakhir dengan kekalahan. Negeri Paman Sam dipastikan sudah kehabisan nafas finansial karena rutin menyuplai senjata canggih. Kegagalan ini tentunya sudah menjadi pukulan telak yang mengantarkan mereka ke neraka yang dibuat sendiri. Tampilanmu makin kece jika jogging menggunakan sepatu sneakers dari brand Kippy. Kini turun harga hingga 60%. Cek linknya di bawah ini. Karma nyata kini menyerang Benjamin Netanyahu. Berlanjutnya ledakan bara peperangan di Timur Tengah sesungguhnya adalah keinginan gila dari Israel. Kabinet Zionis memang dari awal sudah tidak menginginkan perdamaian. Israel Katz baru saja merilis pernyataan yang memancing emosi pejabat yang ada di Teheran. Menteri Pertahanan Israel ini mengaku siap melanjutkan peperangan yang jauh lebih besar. Penjahat perang berusia 70 tahun ini bahkan sudah menandai target-target krusial dari pihak musuh. Jika kamu tidak percaya, ayo sama-sama kita dengarkan pernyataan keras Kepala Israel Katz. ישראל ערוכה לחידוש המלחמה מול איראן. צה"ל ערוך בהגנה ובהתקפה ומטרות מסומנות. ממתינים לאור ירוק מארצות הברית, בראש ובראשונה כדי להשלים את חיסול שושלת חמינאי, יוזם תוכנית ההשמדה נגד ישראל, ואת מחליפי המחליפים של מנהיגות משטר הטרור האיראני. ובנוסף, להחזיר את איראן לעידן החושך והאבן, על ידי פיצוץ מתקני האנרגיה והחשמל המרכזיים, וריסוק התשתיות הלאומיות הכלכליות. שלטון הטרור באיראן מתמחה בעיקר בדיכוי פנימי של האוכלוסייה באמצעות משמרות המהפכה והבסיג' ובסחטנות אנרגטית עם איום בהעלאת מחירי הנפט בעולם. הוא שוכב על הקרשים, מנהיגיו מסתתרים במנהרות ומתקשים לתקשר ולקבל החלטות. השמיים שלו פרוצים לרווחה וכל התשתיות הלאומיות שלו ומתקניו האסטרטגיים חשופים להתקפות, אבל הוא מכריז שהוא מנצח. כי ממש כמו החיזבאללה בלבנון והחמאס בעזה, לא אכפת לו מהמחירים הכבדים שמשלמת האוכלוסייה. העיקר ההישרדות האישית שגם היא לא מובטחת. כאשר תתחדש המתקפה הפעם, היא תהיה שונה וקטלנית, ותוסיף מכות הרסניות במקומות הכואבים ביותר, בהמשך למכות העצומות שספג משטר הטרור האיראני עד עכשיו, שירעידו ויקריסו את יסודותיו.
Meski begitu, omongan aneh ini sepertinya nggak akan membuat para elit Teheran bergeming. Pasukan Zionis dianggap cuma bermulut besar sambil dikendalikan oleh Gedung Putih. Mereka hanya mengikuti instruksi dan menunggu arahan dari Donald Trump. Sayangnya, laju darah Zionis terancam gagal meledak akibat karma sial yang terus berdatangan. Rencana yang sudah disusun matang tiba-tiba buyar karena kabar buruk dari Benjamin Netanyahu. Perdana Menteri Israel ini mendadak menderita penyakit kanker prostat. Kondisi fisik Netanyahu melemah yang mengakibatkan komando maksimal terhenti secara total. Sang penjahat perang sudah menderita penyakit ini sejak 2024 yang lalu. Ia sengaja menyembunyikan kondisi ini agar tidak terlihat lemah oleh lawan. Namun anehnya sang Perdana Menteri justru tiba-tiba merilis surat medisnya dalam 2 bulan terakhir. Langkah ini rupanya bertujuan agar Iran untuk tidak agresif menargetkan dirinya. Dia berharap pasukan para mullah mau memberikan keringanan di tengah konflik. Saya meminta untuk menunda publikasinya selama 2 bulan agar tidak dipublikasikan pada puncak perang, sehingga tidak memungkinkan rezim di Iran menyebarkan lebih banyak propaganda palsu terhadap Israel, kata Netanyahu. Sepertinya Iran sendiri tidak sama sekali dengan apa yang dialami Netanyahu. Negeri Persia tetap akan memburu nyawa Netanyahu demi membalaskan dendam gugurnya para pahlawan. Penyakit kronis ini dianggap publik sebagai wujud dari karma yang memang harus diterima Netanyahu. Nasib tragis Zionis semakin menjadi-jadi setelah terungkapnya rentetan kebohongan. Media-media dunia serentak merilis kebenaran yang selama ini berhasil disembunyikan secara cantik. Salah satu kebohongan terungkap setelah ratusan prajurit penjajah dikabarkan gugur di Lebanon Selatan. Selain mati konyol yang disembunyikan, serdadu Zionis juga ketahuan menjarah barang milik warga Lebanon dan Palestina. Dalam foto yang beredar luas, mereka sama sekali asik tanpa rasa bersalah sama sekali. Puncak kehancuran Israel semakin parah setelah merengek ampunan dari pasukan Hizbullah. Pasukan pemberontak dari Lebanon ini konsisten memberikan gempuran balasan ke Israel. Hizbullah dan IRGC bersatu secara kompak memberikan efek jera yang bakal diingat seumur hidup. Langkah ini dilakukan demi mencapai perdamaian tanpa adanya celah sedikit pun. Celana pendek pria dari Archie Sport bisa kamu dapatkan dengan harga 27 ribuan aja. Cek linknya di bawah ini. Itulah ulasan kemenangan Iran yang menghancurkan kesombongan Donald Trump. Amerika harus dan terus dihantam derita dan kegagalan yang membuat mereka terpaksa bertindak aneh. Apakah Donald Trump akan terus memaksa perang yang gak mungkin dimenangkan ini? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.